Jadi orang itu bagaimana modusnya itu? Modus pecah ban kalau tidak salah ya. Dibegal. Dibegal. Di Makassar banyak begal. Ya enggak, ini kemarin tuh kemudian dia taruh, dia nyender tasnya, dia nyenderkan, dia standar motornya, kemudian tasnya itu ditaruh di atas motor, dia periksalah ban motornya itu. Ah, tiba-tiba datang jambret itu dia rampas tasnya, ditahan sama dia tasnya itu, kemudian dia keluarkan pistolnya. Begitu dikeluarkan pistolnya langsung nyerah dia. Padahal pistolnya belum tentu pistol asli, mungkin pistol palsu juga. Terus bagaimana? Ya terus habis itu dia larilah katanya dia. Dia lepaslah tas itu kemudian dia lari. Apa isinya? Ya isinya uang infak sekitar 3 juta lebih uang itu. Karena dia baru-baru nada infak dan dia bawa lagi semua uang infak di dalam buku catatannya itu. Jadi dia naruh uang infak di dalam buku catatan. Jadi pokoknya orang berinfak dimasukkan di situ bukunya itu dan dibawa kemana-mana. Jadi kalau ada yang infak kembali apa segala macam itu tukar uang apa ada di dalam buku situ uangnya itu dia tidak kemana-mana itu. Tapi begitu dirampok sama orang di jalan, diserahkan, dikasih. Amir, salah seorang sahabat di Makassar itu nelpon saya. Bagaimana itu Ustaz katanya posisinya yang seperti itu. Menurut Ustaz bagaimana? Apakah dia harus mengembalikan uangnya? Atau diikhlaskan saja? Atau bagaimana? Saya bilang, yang kamu perlu tanya itu orang yang punya uang itu, bukan saya. Oh berarti harus rapat kemesulan. Iyalah katanya, saya bilang uang itu kan uang kemesulan, bukan uang pribadi satu orang. Kalau uang pribadi satu orang, ya saya punya uang itu kamu tanya saya. Tapi bukan saya punya uang. Jadi bagaimana? Kamu tanya saya, masa saya mau berpendapat terhadap uang orang lain? Oh iya juga Ustaz ya. Jadi bagaimana? Iya saya bilang dimusyawarahkanlah di kemesulan itu. Cuman sebelum dimusyawarah saya bilang dikasih tahu standar tengah-tengahnya. Yang pertama bahwa ini uang orang. Yang kedua bahwa kalianlah yang punya uang ini semua. Yang ketiga bahwa orang ini sudah lalai ya, membawa uang itu, sudah lalai. Yang keempat bahwa dia ketika dia dirampok uangnya dia tidak membela, tidak memberikan pembelaan sama sekali. Cuman ya Masya Allah saya bilang sama dia, wih sayang bagaimana Ustaz? Sayang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Iya, hampir dia langsung duduk dengan bidadari, tidak jadi. Kita sholat, ya bangun subuh-subuh dingin-dingin, kita ruku, kita sujud, latihan lama, kita nungging, kita latihan naik gunung. Kita puasa, tahan lapar, tengah malam kita bangun sholat tahajud. Mau apa? Mau dapat surga. Ini ada depan mata surga. Masih kita angkat tangan. Aduh, saya bilang, sayang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Itu bela itu uang umat itu jangankan masih 3 juta, 100.000 ayo sudah surga. Masih 3 juta, 100.000 10.000 juga ayo sudah kita bela uang umat ini masuk surga. Tapi memang belum rezekinya rupanya ya. Masih
masih masih kepengen hidup lebih lama di dunia yang busuk ini. Iya, masih dia pikir bagaimana ya, anak saya masih kecil-kecil, nanti siapa yang ngurus? Memangnya kamu hebat amat ngurus anak sehingga kalau kamu yang ngurus anakmu itu pasti jadi orang hebat? Dia belum tahu cerita malaikat Jibril sama malaikat Israel itu. Belum tahu dia ceritanya. Antum tahu ceritanya? Sudah pernah saya cerita itu? Yang lubang putih saja. Oh, itu pun yang ikut saja. Putih saja, ya. Yang lain masih banyak. Belum pernah dengar? Malaikat Jibril ngobrol sama malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat apa? Pencabut nyawa. Jadi ceritanya itu begini. Ini cerita ini mungkin diceritakan oleh salah seorang nabi sehingga dia tahu tentang kabar para malaikat, atau cerita dikarang oleh seorang ahli ibadah untuk memotivasi, atau seorang mujahid yang membuat cerita untuk mengobarkan semangat juang. Bisa jadi. Tapi hikmah dari cerita ini yang luar biasa. Jadi malaikat Jibril ini lagi duduk-duduk katanya ngobrol-ngobrol sama malaikat pencabut nyawa Israel. Dia bilang, kamu kan tiap hari cabut nyawa orang. Ada nggak yang luar biasa dahsyat selama kamu cabut-cabut nyawa itu? Ada peristiwa yang dahsyat yang kamu alami? Oh ya ada katanya. Coba cerita katanya, apa di antaranya? Suatu hari saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang di padang pasir yang luas, yang tandus, tidak ada orang-orang di sana. Ya, kecuali seorang ibu dengan anak bayinya, dia baru melahirkan ibu itu dengan anak bayinya. Nah, Allah memerintahkan saya mencabut nyawa ibunya. Itu si bayi, begitu nyawa ibunya saya cabut, dia berusaha menyusu pada ibunya yang sudah tidak ada nyawanya itu. Waduh, katanya dahsyatnya luar biasa. Masya Allah katanya, tapi ya Allah perintah suruh cabut. Wih, dahsyat ya katanya malaikat Jibril. Iya katanya itulah. Wah, Masya Allah katanya luar biasa. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Oh iya katanya, apa? Yang lebih dahsyat lagi itu ketika saya Allah perintahkan mencabut nyawa seorang ulama besar di satu negeri. Itu cahaya putih memancar dari rumah ulama itu memenuhi negeri itu seluruhnya. Satu negeri itu putih cahayanya. Wih, saya melihat dahsyatnya luar biasa cahaya yang keluar dari rumah ulama itu, ya, menyebar ke seluruh negeri. Tapi karena Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawanya, ya cabut saja katanya. Begitu dicabut nyawanya, seketika itu juga cahaya itu padam. Luar biasa dahsyatnya. Wih, Masya Allah, ya, terang cahaya. Wih, terang betul sampai silau kita oleh cahaya putih itu, kata malaikat. Cuma kalau para manusia tidak bisa lihat cahaya itu, para malaikat yang bisa melihatnya. Dahsyat, luar biasa. Wah, kata Jibril, dahsyat ya katanya. Sebegitu hebat cahayanya itu. Iya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Ini sudah dahsyat, ada yang lebih dahsyat lagi. Apa? Itu ternyata ulama yang saya cabut nyawanya itu, bayi yang di padang pasir itu. Subhanallah. Ketika nggak ada yang ngurus dia, Allah yang ngurus. Ketika Allah yang ngurus, apa? Adakah yang